welcome back to my channel and I'm Kevyugen. Seperti biasanya kita intro dulu, intro. Oke, jadi gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu dan internetan kalian juga lancar-lancar terus biar kalian terus menonton channel ini, oke? Jadi ya, hari ini gue mau share ke kalian, gue mau buat tutorial gimana sih caranya buat Hyper 3D seperti yang ini, yang gue udah posting di Instagram. Nah, kemarin itu banyak banget yang nanyain ke gue, "Bang, tutorialnya dong, Bang." Nah, jadi ya gue bakalan buat hari ini. Dan caranya juga gampang banget. Oh iya, di sini gue taunya Hyper 3D itu dari mana? Nah, jadi di sini gue tahu Hyper 3D itu, ya Hyper 3D stereoscopic atau Hyper 3D itu taunya dari Gakuyen. Nah, jadi waktu itu pas gue lagi buka YouTube, channelnya Gakuyen itu muncul di beranda gue, dan itu ada tutorial Hyper 3D. Gue asing sih dengernya, belum pernah ngeliat, dan akhirnya ya gue buka. Ya, ternyata asik juga, dan belum banyak juga orang yang tahu tentang itu. Nah, kalian juga bisa lihat di channelnya Gakuyen, tapi di situ bahasa Inggris dan juga durasinya terlalu panjang. Nah, jadinya di sini gue bakalan buat tutorial Hyper 3D juga versi Indonesia man. Dan ya, yang pastinya durasinya singkat aja deh, singkat, jelas, dan padat. Next, kita langsung aja. Yang pertama, kalian harus ngambil foto objek, contohnya orang. Jadi di sini objek yang gua bakal shoot itu Ichungma. Dan di sini untuk shootnya juga, itu saran gua. Jadi nanti 9 kali shoot dengan 3 pose. Nah, untuk pose yang pertama itu gua saranin untuk full body. Jadi dari kepala sampai ke bawah, sampai kaki, full di tempat yang sama. Pertama tadi itu 3 kali shoot, pelan-pelan aja dari kiri, terus kiri geser ke kanan, geser lagi ke kanan. Atau kalian juga bisa video, tapi nanti sama aja sih di-cut juga. Tapi di sini gua pakai yang foto. Nah, setelah itu untuk pose kedua sama juga dengan pose yang berbeda tapinya dan di tempat yang sama, tapi untuk yang pose yang kedua itu half body, setengah badan. Next, kalau udah 3 kali jepret nih kan, ke kanan kayak manual buat 3D stereoscopic yang fake. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu gue pakai yang dari bagian dada sampai ke kepala doang. Nah, jadi ya kayak maju gitu man. Nah, ya simpelnya gitu doang. Jadi ya 9 kali jepret dengan 3 pose yang berbeda. Nah, kalau udah semuanya, ya kita langsung ke pengeditannya. Let's go. Oke, jadi foto yang udah kalian ambil tadi itu masukin ke dalam Photoshop. Nah, setelah itu di Photoshopnya ini kalian create new, terus kalian ubah namanya. Nah, di sini untuk ukurannya gue pakai ukuran Instagram, yaitu 1080 dibanding 1350. Habis itu udah, sisanya nggak ada apa-apa. Langsung klik OK. Setelah itu kalian drag 3 foto pertama tadi, ya kalian drag ke Photoshop, terus kalian scale yang atas sama yang bawahnya, jadi biar pas di tengah. Nah, lakukan itu kedua selanjutnya untuk di 3 foto pertama tadi. Nah, kalau udah yang di frame pertama itu yang paling bawah itu sebagai tumpuan aja bagi yang kedua sama yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kalian hide dulu, itu ada tanda mata, kalian hide dulu. Nah, habis itu kalian klik yang frame yang kedua yang di atasnya. Terus kalian turunin opacity-nya jadi 50% aja. Di sini fungsinya untuk pilih fokus. Nah, poin fokusnya di sini gue pakai di bagian wajahnya. Ya, di bagian wajahnya aja biar yang bawahnya yang lainnya itu yang bergerak. Jadi wajahnya yang diam. Jadi seperti itu. Lakukan untuk foto kedua dan juga foto yang ketiga. Nah, kalau udah, kalian masukin 3 foto selanjutnya dengan cara yang sama yang barusan gua jelasin. Kalian scale dulu ketiga-tiganya. Habis itu untuk yang foto yang pertama tadi, yang paling bawah, nah itu buat tumpuan aja. Habis itu kalian pilih titik fokusnya. Nah, turunin opacity-nya. Habis itu kalian sesuaikan, kalian geser. Gue di sini di bagian matanya, khususnya di bagian matanya. Lakukan untuk yang ketiganya juga. Nah, selanjutnya ya sama. Caranya seperti ini juga. Oke, next. Kalau misal kalian udah ke 99-nya udah selesai nih kan, 9 foto tadi. Kalian pilih help. Di sini gua help tulisannya, terus kalian cari timeline. Nah, habis itu kalian klik aja. Terus kalau udah keluar itu create new timeline. Kalian ubah itu yang ada paling pojok kiri bawah itu. Terus foto tadi yang di sebelah kanan di layernya itu kalian hide semua, kalian hide semuanya. Jadi tinggal cuman yang satu doang. Yang foto yang pertama paling bawah. Setelah itu di timelinenya kalian duplicate. Itu ada tanda tambah, kalian duplicate. Duplicate-nya itu 9 kali. Jadi karena foto kalian ada 9, ya kalian duplicate 9 kali. Nah, jadi kan ada 9 foto tuh. Habis itu setiap frame tadi yang udah kalian duplicate, kalian pilih fotonya. Contoh nih, di bagian pertama, frame pertama itu paling bawah fotonya, yang kedua ya nomor 2. Habis itu kalian klik lagi unhide. Nah, untuk yang frame ketiga unhide lagi, untuk yang ketiga juga. Nah, dan yang keempat seterusnya seperti itu, sama. Nah, kalau lebih baik di sini kalian kasih nomor aja di foto kalian biar kalian gampang. Nah, biar berurut aja gitu man. Kalau udah ke 99-nya, udah semua nih. Udah, kalian pilih file, terus export, terus save for web legacy.
Nah, di sini yang kalian ubah itu image size-nya. Ingat tadi kalau untuk Instagram gua 1080 dibanding 1350. Terus jangan lupa di sini gua pakai formatnya GIF. Ya, gua ubah jadi GIF. Terus yang di bawah GIF itu ada tulisan adaptif kan. Ya, pakai yang adaptif. Kalau udah sisanya udah gua nggak ada otak-atik lagi, gua langsung save. Kalau udah di save kita langsung pergi ke Premiere Pro, let's go. Nah, kalau udah masuk ke Premiere Pro kalian buat new project seperti kalian biasa buat. Nah, terus kalian masukin deh yang GIF tadi yang udah kalian selesai edit di Photoshop. Terus masukin ke timeline. Abis itu kalian klik kanan pilih speed duration. Kalian ubah speed durationnya itu jadi 3 detik. Ya, 3 detik atau 4 detik. Gue di sini biasanya pakai 4 detik karena gue belum pernah coba 3 detik. Gue bakal coba pakai 3 detik. Nah, jangan lupa buat kalian scale. Nah, karena tadi masih ada putih-putihnya, kalian scale aja, kalian besarin di bagian scale dan positionnya biar pas, biar nggak ada sisanya. Dan kalian klik lagi speed duration, klik kanan, terus speed duration. Habis itu kalian pilih di frame sampling, kalian ubah jadi optical flow. Udah, itu doang. Dan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, karena di sini cuma 3 detik, ya 3 detik atau 4 detik, ya minimal kita buat 10 detik lah. Ya, di sini kalian duplicate itu 2 kali aja, kalian copy paste 2 kali. Nah, kan ada 3 tuh. Jangan lupa buat yang di bagian tengahnya kalian klik kanan lagi speed duration, terus kalian pilih reverse speed. Nah, jadi looping, jadi muter dia men. Nah, udah deh, hasilnya bakalan ya seperti ini. Nah, simple banget kan, Hyper 3D Stereoscopic versi Indonesia. Ya, kembali ke studio, let's go. Nah, jadi seperti itu, gampang banget kan? Nah, yang kalian perluin tadi tuh pada saat shoot dan juga pengeditannya juga pakai 2 aplikasi tadi, Photoshop dan juga Premiere Pro. Jadi sebenarnya simple banget. Oke, jadi mungkin sekian. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu dan teman-teman kalian juga nyoba. Dan jangan lupa buat thumbs up jika kalian suka video ini, oke? Dan bagi kalian yang nyoba jangan lupa buat tag ke Instagram gua. Oke, nanti bakalan gue repost. Oke, jadi ya cukup sekian di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. And I'm Kev you. See you next time. Bye-bye.